Permutasi. Kembali kami ingatkan, di dalam materi peluang ada yang namanya kaidah pencacahan. Salah satunya yaitu menggunakan permutasi. Untuk membentuk rumus permutasi ini ada yang namanya faktorial. Sehingga sebelum kita mempelajari materi permutasi, kalian harus paham dulu apa itu notasi faktorial. Yang kita bahas pada video ini adalah permutasi dari unsur berbeda. Kita misalkan angka 1, 2, dan 3 disusun 3 angka, tetapi tidak boleh sama. Dalam hal ini, tidak boleh sama atau tidak boleh angka yang sama ini yang dimaksud adalah bukan harus angkanya lain dari 1, 2, dan 3, tetapi urutannya. Jadi urutannya begini, misalkan ini urutannya 1, 2, 3. Nah, maka dalam penyusunan atau permutasi tidak boleh ada lagi urutan 1, 2, 3 dari ketiga angka ini. Biar lebih pahamnya, mari kita lihat ya. Coba kita lihat dulu yang pertama. Urutannya adalah 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, urutannya adalah 1, 3, 2. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud tidak boleh angka yang sama adalah urutan dari ini ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian yang ini 1, 3, 2. Selanjutnya, urutannya adalah 2, 1, 3. Kemudian 2, 3, 1. 3, 1, 2. Dan 3, 2, 1. Nah, jika kita perhatikan, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, dan urutan keenam ini angkanya tidak sama. Itulah yang dimaksud dengan tidak boleh angka yang sama. Adapun, setelah kita perhatikan, dalam mengurutkan angka ini ada 6 cara, yaitu 3 kali 2 kali 1. Begitu ya. Di dalam permutasi dari unsur yang berbeda, ini ada yang namanya N unsur dan R dari N unsur. Itulah yang dimaksud dengan permutasi R unsur yang diambil dari N unsur dengan syarat tiap unsur itu berbeda adalah susunan dari R unsur yang R-nya kurang dari sama dengan N. Banyaknya permutasi N unsur, tiap unsurnya itu berbeda ya, adalah Pn atau permutasi N dari N unsur sama dengan N faktorial. Ini yang dimaksudnya begini. Ini kita ketahui atau kita misalkan tadi angkanya ada 3. 1, 2, dan 3. Misalkan ini kita anggap N, maka N unsurnya adalah 1, 2, dan 3. Terdapat 3 N unsur. Begitu ya yang dimaksudnya. Sehingga, untuk mencari permutasi dari susunan ketiga angka ini adalah N faktorial. Kemudian, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, tiap unsur itu berbeda adalah begini ya. Permutasi N yang diambil R unsur adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Mari kita jelaskan kembali. Yang dimaksud dari sini adalah kita permisalkan lagi kembali ke sini ya. Angka 1, 2, 3 ini adalah N. Kemudian unsurnya ada 1, 2, 3. Jadi pada N ini terdapat 3 unsur. Nah, yang dimaksud dengan R, misalkan kita ambil permutasinya 2 unsur. 1, 2. Sedangkan unsur N ini ada 3 ya. Jadi yang kita ambil 2 unsur. Maka permutasinya atau cara mencari permutasinya seperti ini ya. N faktorial yang dalam hal ini 3 faktorial
dibagi dengan N min R. Berarti N kita tadi adalah 3, sedangkan R-nya adalah 2. Faktorial. Begitu ya. Sehingga penyelesaiannya 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan yang ini. Biar lebih memahami lagi, mari kita ke contoh soal. Berapakah banyak permutasi dari huruf A, B, C, dan D? Penyelesaiannya, nah yang perlu kita ketahui yang pertama adalah huruf ini terdiri dari 4 unsur ya. 1, 2, 3, dan 4, yaitu A, B, C, dan D. Sekarang kita mencari permutasinya. Jadi penyelesaiannya, kita lihat huruf yang pertama. Huruf yang pertama ini sudah pasti caranya ada 4 cara. Berdasarkan sini ya, berdasarkan definisi kita di sini bahwa atau yang ini. Jadi huruf yang pertama 3 cara, kemudian huruf yang kedua 2 cara, dan huruf yang terakhirnya 1 cara. Karena N-nya ada 3. Sedangkan di sini N-nya ada 4. Maka unsur N-nya ada 4. Maka huruf pertama ini ada 4 cara, huruf kedua adalah 3 cara, dan huruf ketiga 2 cara, seterusnya huruf keempat ada 1 cara. Dengan syarat, jika huruf pertama sudah dipilih, maka huruf kedua adalah huruf selanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi maksudnya begini. Jika kalian memilih huruf pertamanya A, B, C, atau D, kalian pilih salah satu, maka huruf kedua yang dimaksud di sini, huruf pertama yang kalian pilih tadi tidak dimasukkan lagi. Contohnya begini, misalkan kalian memilih A, maka huruf keduanya kalian tidak boleh memilih A lagi. Yang dipilih adalah B, C, atau D. Begitu juga halnya huruf ketiga dan keempat ya. Ataupun secara permutasinya yang lebih mudah dipahami seperti ini ya. Banyaknya permutasi 4 unsur. Nah, ini sudah kita ketahui ya, bahwa unsurnya ini ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Adalah permutasi P44, atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 24 cara. 4 untuk huruf pertama, 3 huruf kedua, 2 huruf ketiga, dan 1 cara untuk huruf terakhir. Begitu ya. Maka jawaban dari permutasi huruf A, B, C, D adalah 24 cara. Contoh yang selanjutnya, berapa banyak permutasi 3 huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I? Penyelesaiannya, yang pertama kalian harus pahami dulu. Di sini N-nya, mari kita perhatikan. Kalau kita ibaratkan semua huruf ini adalah N, maka N-nya ada berapa unsur nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka, jika kita ibaratkan huruf-huruf ini adalah N, maka unsur dari N adalah 9. Sedangkan kita mencari permutasi 3 huruf dari unsur N. Berarti R-nya adalah 3. Begitu ya. Sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui dulu ini. Sehingga, untuk huruf pertama, karena N-nya, unsur dari N ada 9, berarti huruf pertamanya 9 cara. Kemudian huruf keduanya 8 cara, dan huruf ketiganya adalah 7 cara. Begitu ya. Dengan menggunakan syarat yang sama seperti kita tadi. Jika kalian mau mengurutkannya seperti ini ya. Bahwa jika huruf pertama sudah dipilih, maka huruf kedua adalah huruf selanjutnya. Yang dimaksud seperti kita jelaskan tadi, huruf kedua berarti huruf pertama tidak boleh lagi dipilih. Sehingga susunan yang mungkin adalah, ingat, kenapa kita hanya mencari 3? Atau
huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga saja, karena di sini adalah R-nya 3. Kalau R-nya 2, kalian cari huruf pertama dan huruf kedua. Begitu juga seterusnya ya. Sehingga susunannya yang mungkin adalah 9 kali 8 kali 7. Sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Nah, kenapa bisa 6 faktorial? Ini kalian bisa pelajari di notasi faktorial pada video kita sebelumnya ya. Sekedar mengingatkan, jika ketemu 9 kali 8 kali 7, berarti di dalam faktorial ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka yang tidak disebutkan inilah yang menjadi pembaginya. Begitu ya. Nah, sampai di sini sama halnya dengan 9 faktorial. Jika 9 faktorial atau 9n kita tadi adalah 9 ini ya, huruf-huruf ini adalah n, maka 9 dikurang 3. Dari mana 3? Dari sini ya. R yang diketahui. Faktorial. Sehingga 9 faktorial itu hasilnya adalah ini. Kemudian 9 kurang 3 adalah 6 faktorial. Hasil dari 6 faktorial adalah ini. Maka 9 faktorial dibagi 6 faktorial menghasilkan 504 cara. Atau secara definisi di sini ya, banyaknya permutasi yang dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I adalah permutasi dari 9 dan 3. Atau permutasi dari N-nya 9, R-nya 3. Sehingga berdasarkan persamaan ini ya, sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 faktorial. Atau sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Hasilnya adalah 504 cara. Begitu ya. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami soal-soal jika dia berbentuk seperti ini. Adapun biasanya soal yang sering keluar bentuknya lebih praktis lagi ya, seperti ini. Hitunglah tiap permutasi berikut. Yang pertama, permutasi dari N5 dengan R2, kemudian yang kedua permutasi dari N4 dan R-nya 3. Permutasi dari N-nya 6 dan R-nya 3. Mari kita selesaikan. Kita langsung masukkan ke persamaan ini ya. Bahwa permutasi dari 5 dan 2 itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Adapun hasilnya 5 faktorial adalah 120 dan 3 faktorial adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 20. Begitu ya. Kemudian soal yang kedua, permutasi dari N-nya 6 dan R-nya 3 sehingga 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 3 faktorial. 6 faktorial itu sendiri 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 6 dikurang 3 adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Adapun hasilnya 6 faktorial adalah 720 dibagi dengan 6. 6 ini hasil dari 3 faktorial ya. Sehingga hasilnya adalah 120. Nah, sampai sini semoga kalian bisa memahami apa itu permutasi dan menyelesaikan soal-soal di dalam bentuk permutasi.